Alhamdulillahi Rabbil Atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayol hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Haitsu qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita semua. Mari kita jadikan hidup yang singkat ini sebagai sarana untuk mempersiapkan perjumpaan indah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup yang singkat ini membuat kita menjadi hamba Allah yang hidup dalam iman, wafat membawa iman, dan dikumpulkan di akhirat nanti bersama hamba Allah yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang mulia, ada 3 kekuatan yang harus kita bangun sebagai seorang muslim agar kita hidup dalam iman, wafat nanti membawa iman, dan dikumpulkan di akhirat nanti bersama hamba Allah yang beriman. Yang pertama adalah kekuatan transenden, yang kedua adalah kekuatan norma, dan yang ketiga adalah kekuatan nilai. Yang pertama adalah kekuatan transenden. Yang saya maksud dengan transenden adalah bahwa kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kita bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh kulit kita. Dan kita meyakini sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan ain kita. Itulah iman. Kita percaya kepada Allah. Kita tidak pernah ketemu dengan Allah. Kita percaya bahwa nanti kalau meninggal kita di dunia ini, ada tempat yang Allah siapkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, itu tempatnya di surga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, itu tempatnya di neraka. Surga neraka belum pernah kita lihat, tetapi dengan kekuatan transenden itu bisa kita lihat. Di waktu subuh datang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita tidak pernah melihat bagaimana pahala yang besar itu Allah berikan kepada kita, tapi kita percaya dan melakukannya. Itu adalah kekuatan transenden. Saudara-saudara kita di medan jihad, saudara-saudara kita yang berada di medan Palestina, di Gaza, mereka bahagia anaknya meninggal dunia, mereka bahagia suaminya meninggal dunia, padahal mereka belum pernah ke sana, karena mereka yakin meninggalnya disambut oleh malaikat di surganya Allah. Kebahagiaan mereka itu tidak pernah mereka lihat dengan mata, tapi kebahagiaan mereka itu dirasakan oleh kekuatan transenden. Ismail Haniya yang beberapa hari lalu oleh pengecut laknatullah Yahudi Israel dibombardir, pada akhirnya syahid ini bertemu dengan Allah. Keluarga dia, istri, anak, menantu, semua menyatakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Almarhum berpulang kepada Allah dalam keadaan syahid. Kekuatan ini tidak mungkin didapatkan
kecuali dengan kekuatan transenden. Seorang sahabat dalam perang Uhud, di tangannya ada roti, perang sedang berkecamuk. Dia lihat di sana sedang perang luar biasa dan dia lapar. Di tangannya ada roti yang bisa dia makan. Andaikan dia makan, itu tidak butuh waktu lama. Tapi dia bilang, kalau saya makan roti ini, terlalu lama saya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Roti itu dia lempar dan dia maju ke medan jihad. Pada akhirnya dia syahid. Dia mencium di belakang gunung itu ada surga. Itu adalah kekuatan transenden. Maka kekuatan transenden inilah yang membuat seorang mukmin kuat menghadapi realita hidup. Kekuatan transenden inilah orang mukmin yakin bahwa di balik hidup sesaat ini ada kehidupan abadi nanti. Apapun kondisinya hari ini, sedang sakitkah dia, sedang difitnahkah dia, sedang apapun kondisi dia, kalau dia dekat dengan Allah, itu tidak ada persoalan apa-apa. Karena dia punya kekuatan transenden yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman memiliki kekuatan transenden ini, sehingga itulah yang menjadi penghubung antara dia dengan langit. Memang dia tinggal di bumi, tapi hati mereka sudah di langit. Memang kakinya berpijak di tanah Bogor, tapi cita-citanya sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak bisa didapat kecuali orang yang punya kekuatan transenden. Maka kekuatan transenden ini adalah modal utama sebagai seorang mukmin. Sehingga inilah yang diperjuangkan oleh para nabi dan para rasul dulu. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami utus setiap umat seorang rasul. An ya'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah yang satu dan jauhilah sembahan selain Allah. Ini adalah kekuatan transenden. Yang kedua, hadirin sekalian, adalah kekuatan norma. Kalau kekuatan transenden itu sifatnya imani, kekuatan norma adalah sifatnya ta'abbudi, yaitu ibadah. Orang yang yakin hidupnya akan mati, dia rajin sujud. Orang yang yakin hartanya akan dia tinggal, dia rajin bantu anak yatim. Orang yang yakin bahwa nanti semuanya akan dia tinggalkan, fasilitas apapun yang sedang Allah berikan kepada dia hari ini, dia gunakan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya dia gunakan di jalan Allah, ilmunya dia gunakan di jalan Allah, otoritasnya dia gunakan di jalan Allah, wewenangnya dia gunakan di jalan Allah. Artinya seluruh yang dititip oleh Allah kepada dia hari ini, dia jadikan sebagai jalan ta'abbudi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selama aku masih hidup, izinkan aku untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Selama aku masih hidup ya Allah, izinkan aku untuk menyembahmu ya Allah. Selama engkau masih berikan kekuatan kepadaku ya Allah, akan aku gunakan untuk mencari ridhomu ya Allah. Sehingga kekuatan transenden terwujud dalam kekuatan ta'abbudi, yaitu ibadah. Sehingga dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus, al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Dia naik dengan ketaatan kepada Allah dan dia akan turun dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka orang yang taatnya tinggi, imannya akan tinggi. Maka kekuatan transenden itu didukung oleh kekuatan norma. Yang ketiga, hadirin sekalian yang saya muliakan, kita tidak hanya butuh kekuatan norma, tapi kita butuh kekuatan nilai. Apa itu kekuatan nilai? Kekuatan nilai itu adalah akhlak, moral, dan etik. Orang yang rajin ibadah, insya Allah sayang sama tetangganya. Orang yang rajin ibadah, insya Allah baik akhlak. Orang yang rajin ibadah, manis tutur katanya. Kalau ada orang rajin ibadah, tapi jahat sama tetangganya, imannya bermasalah. Kalau ada orang rajin ibadah, tapi tidak peduli kepada anak yatim, imannya bermasalah. Kalau ada orang rajin ibadah, tidak peduli kalau tetangganya meninggal dunia kelaparan, ini orang tidak baik imannya. Makanya
Beberapa waktu yang lalu kita tidak mengirim jamaah haji untuk berangkat ke tanah suci. Sebelumnya saya menyampaikan, saudara-saudara yang tidak bisa wukuf di padang Arafah tahun ini, saya bilang, Anda semua bisa wukuf di hati orang-orang miskin. Anda semua bisa wukuf di hatinya orang-orang fakir. Anda semua bisa wukuf di hati orang-orang yang tak punya. Gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik kepada sesama, maka insya Allah nilai imanmu akan makin tambah. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, orang yang beriman akhlaknya baik, orang yang beriman tutur katanya baik, orang yang beriman moralnya indah, orang beriman etikanya tinggi. Kenapa? Iman membentuk kepribadian, dan itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau berada dalam akhlak yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Makanya dalam rapat-rapat koordinasi lintas kementerian yang mencoba untuk membahas tentang teroris, yang mencoba untuk membahas tentang teror, tindakan-tindakan kekerasan, saya bilang, kalau ada orang Islam yang melakukan tindakan-tindakan di luar norma kemanusiaan, maka dia sudah pasti membawa nilai lain selain nilai agama. Karena kalau dia pegang kepada nilai agamanya, dia tidak akan mungkin teror. Kalau dia pegang pada nilai agamanya, dia tidak akan mungkin menyakiti orang lain, apalagi membunuh, meneror, menghancurkan. Tidak mungkin. Kenapa? Orang yang beriman sayang kepada kehidupan sekitarnya. Makanya kalau ada kesimpulan bahwa risalah Nabi Musa itu adalah risalatu al-adl, risalah Nabi Isa itu adalah risalatu al-mahabbah, sementara risalah Sayyidina Muhammad adalah risalatul rahmah. Apa itu? Dia tegas dalam berbuat, tapi dalam ketegasannya ada cinta dan kasih sayang. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita jahat sama dia, itu dibolehkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau dia berbuat baik, dia maafkan, dia rekonsiliasi, maka itu akan lebih baik. Maka Islam datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Mari kita yang berjuang di dunia filantropi, kita hadirkan Islam ini dengan akhlak. Kita hadirkan Islam ini dengan moral. Kita hadirkan Islam ini dengan etik, sehingga tak kalah orang melihat Islam, yang dilihat dalam pribadinya orang Islam adalah keindahan akhlak, kebaikan tata karama, yang pada akhirnya orang simpatik sebelum orang mengkaji apa itu Islam, karena terpesona dengan pribadi seorang muslim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan kita bisa melaksanakan tiga kekuatan ini: kekuatan transenden, kekuatan norma, dan kekuatan nilai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala rasulihil mustafa, wa ala khatamihi al-mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, waqtub min asy-syuhada'i min bil jannati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana